fundamental hari ini, tidak efektifkah sistem penyelenggaraan negara kita ya 30 tahun terakhir? Benarkah? Nah, ini menarik ini ya. Ini title-nya ini berat ya, tapi harus dienteng-entengkan supaya kita punya self confidence yang cukup untuk menguraikannya. Baiklah, coba kita lihat bagaimana ini penyelenggaraan negara kita saat ini. Yang pertama itu kita lihat negara ini didirikan untuk siapa sih? Kan rakyat yang mendirikan negara. Dan tujuan bernegara itu cuma satu, mensejahterakan, membawa kedamaian dan mensejahterakan seluruh rakyat. Hanya satu gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang mengakibatkan bahwa rakyat itulah yang daulatan tertinggi. Nah, ini yang kemudian dituangkan di dalam yang kedua di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ingat bahwa rakyat daulat tertinggi itu lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Why? Karena dia pemilik negara. Jadi jangan diputar seolah-olah Undang Dasar itu lebih tinggi dari rakyat. Apalagi sekarang kan sudah digital era. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana ini sistem penyelenggaraan negara kita saat ini. Kalau kita lihat yang sistem yang terbukti selama ratusan tahun, itu kan corporation, di mana pemegang saham daripada corporation ya kalau negara ya rakyat, kan begitu. Jadi kalau mau penyelenggara negara itu produktif ya ikuti cara-cara corporation dah. Yang berikutnya ya konsiderasi yang katakan yang keempat atau yang kelima, itu konsep sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat itu kan sebenarnya konsep demokrasi yang dicetuskan trio Socrates, Aristoteles, Plato pada saat penduduk di Athena cuma masih ratusan. Jadi rakyat langsung milih pemimpinnya. Jadi artinya direct demokrasi. Tapi kemudian pada saat kerajaan Romawi datang ya punya penduduk yang sudah hitungannya ribuan, sudah tidak bisa langsung direct demokrasi, makanya ada sistem perwakilan, senator. Tapi ingat tujuannya tetap sama, untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Tapi dalam perjalanannya selama ribuan tahun yang mendominasi ya tetap kerajaan. Jadi monarki absolutisme. Nah, ini yang sampai tahun 1776 dirasakan oleh Revolusi Prancis, Montesquieu, bahwa ini kekuasaan absolutisme raja tidak sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Rakyat memberontak sehingga terjadi revolusi Prancis dan kekuasaan raja dibagi tiga. Raja tetap sebagai simbol, jadi ada kekuasaan eksekutif yang diawasi oleh legislatif dan pembuat pelaksanaan peradilan oleh yudikatif. Seiring dengan terjadinya revolusi industri 1 sampai 4 selama 300-400 tahun. Jadi sesudah monarki absolutisme bisa dikurangin dengan sistem politik baru, ternyata yang mendominasi itu adalah berpindah kepada kekuasaan absolut daripada pemilik modal. Jadi kapitalisme. Sehingga harus kita akui bahwa banyak kemajuan yang dicapai karena penemuan-penemuan dan juga ilmu pengetahuan yang maju pesat. Sistem politik juga sudah lebih teratur, tapi kesenjangan kaya miskin melebar, sehingga walaupun kita mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan katakanlah 200 tahun yang lalu, tapi the kapitalis ya, pemodal lebih menikmatinya dibandingkan dengan rakyat. Nah, sampai kepada memasuki abad 21 di mana terasa perubahan yang mendasar ya, sehingga diprediksikan bahwa 70-80% pekerjaan akan berubah. Nah, kalau dulu tidak dimungkinkan direct demokrasi karena belum ditemukannya teknologi digital, tapi sekarang ini sudah bisa langsung, jadi rakyat bisa langsung memilih apa yang dia rasakan terbaik. Jadi produktivitas penyelenggara negara yang lebih dikatakanlah people based dan juga digital base itu lebih dimungkinkan sekarang ini. Nah, itu yang menurut saya adalah saat yang tepat ya, kalau kita mau melakukan transformasi total. Nah, coba kita lihat bagaimana sebetulnya praktek bernegara sekarang yang kaitannya kepada produktivitas. Ya,
Gimana mau produktif kalau tim kerja pemerintahan dari presiden, menteri, gubernur, bupati tidak terpadu, orangnya terpilih sendiri-sendiri, juga tidak ada program yang jelas, bupati, gubernur, presiden without program. Atau kalau kita kembali kepada basis corporation yang ngawur, tidak tercapai, jadi produktivitas rendah pemerintahan. Nah, ini yang saya kira juga kita perlu untuk mengambil langkah-langkah ke depan supaya sistem politik itu betul-betul didasarkan kepada kehendak rakyat, bukan kehendak pemilik uang. Dan partai-partai juga tidak perlu terlalu banyak, cukup 2 saja, tapi diwajibkan untuk mengajukan paket pemerintahan misalnya, mulai dari gubernur, kemudian menteri, dan presiden. Apa yang kebutuhan, apa programnya, dan siapa orang-orangnya dalam satu tim. Nah, ini yang kemudian disodorkan kepada rakyat oleh 2 partai, sehingga rakyat yang walaupun bodoh sekalipun tapi karena disodorkan dengan bahasa rakyat, bahasa sederhana, rakyat bisa memilih yang dipilih, dan yang dipilih rakyat itu antara yang baik dan yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang yang programnya tidak jelas di dunia gitu. Nah, ini yang saya kira akan bisa apa yang tadi kita khawatirkan ya, bahwa tidak bisakah produktivitas penyelenggara negara yang terjadi yang tidak efektif itu ya benar adanya ya enggak? Dan langkah-langkah yang tadi harusnya kita lakukan ya lebih kepada pendekatan corporation antara pemerintahan di pusat maupun di daerah. Nah, misalnya, jadi kalau di pemerintahan di pusat ya maksudnya presiden dan menterinya harus ada kejelasan toh, ya nah, sehingga dia bekerja dalam satu tim. Kemudian itu kan dilaksanakan juga oleh gubernur toh. Mungkin presiden, gubernur dan menterinya ya masing-masing 10 aja ada. Sehingga 20 orang ini menyusun tim kerja yang solid, profesional lah, basis produktivitas. Kemudian menyusun pemerintahan yang produktif. Dan oleh 2 partai saja yang dipilih oleh rakyat, antara yang baik dan yang lebih baik. Nah, kemudian bupati yang sekarang ada 600 ya mestinya satu partai dengan pemerintahan pusat yang memang secara nasional dipilih toh. Karena untuk memilih pemerintahan pusat itu kan oleh seluruh rakyat Indonesia toh. Jadi sudah terwakili cuma sampai pada level gubernur. Nah, tapi nanti untuk level wali kota dan bupati yang mencapai 600-an itu bisa juga dipilih oleh gubernur saja, berdasarkan partai yang sama supaya dia menjadi satu tim, berdasarkan paket pemerintahan yang diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu paket kebutuhan rakyat, kemudian paket program tiap sektor ya, dan siapa bupatinya. Sehingga terjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu utuh sebagai satu teamwork dengan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan diputuskan oleh rakyat di dalam pemilihan umum melalui 2 partai saja supaya rakyat bisa memilih yang terbaik. Dan semuanya ini juga harus didahului oleh sosialisasi. Jadi pada saat menyusun partai A, menyusun apa kebutuhan rakyat setiap sektor dalam bahasa rakyat, apa program di setiap sektor dalam bahasa rakyat, itu juga siapa tim kerja daripada presiden. Dan itu menurut saya at least disosialisasikan selama 3 atau 6 bulan. Dan menurut saya harus dipersiapkan oleh 2 partai itu paling tidak 1 tahun. Jadi disampaikan kepada rakyat 3-6 bulan sehingga rakyat paham apa yang dia pilih. Sehingga pada saat, jadi ya, seperti kayak manajemen Jepang kali ya, dalam perencanaan itu panjang, tapi begitu eksekusi bisa lebih cepat. Makanya Jepang sekarang maju sekali. Jadi ya, teamwork dan integrated plan dari tingkat 2, tingkat 1 maupun central government itu menjadi satu kesatuan. Saya kira itu kali yang bisa disampaikan secara tegas. Jadi saya tegaskan lagi bahwa produktivitas penyelenggara negara di pusat dan di daerah itu betul-betul melaksanakan apa yang menjadi amanat rakyat di dalam semua konstitusi di dunia sebagai konsekuensi daripada rakyat yang menjadi pemilik semua aset kekayaan yang ada di dalam masing-masing negara, dan rakyat juga adalah daulat tertinggi di masing-masing negara. Sehingga lembaga-lembaga internasional juga kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa berfungsi untuk mensejahterakan rakyat, karena suara dari masing-masing negara itu adalah suara yang mewakili kepentingan rakyat. Jadi betul-betul people driven politics and economy in each country and in the world. Untuk apa? Untuk prosper
damai, prosper, and together. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat. Terima kasih.